Shalom saudara yang kekasih, saya bersyukur bisa bersama-sama kembali kita membangun mesbah doa. Dan kita percaya waktu kita bergabung bersama-sama menyanyi, menyembah Tuhan, nanti kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya di mana ada kesatian, ada sukacita di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Engkau baik buat kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberkati doa-doa kami. Kami percaya lewat doa, pujian, dan penyembahan, kami akan memenuhi atmosfer Indonesia dengan atmosfer surgawi. Aku yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, oh, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, oh, yang tak bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci, di hati yang suci. Di hati yang suci, kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersih. Kita rindu melihat tuaian di atas Indonesia. Kita rindu melihat lawatan Tuhan dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke. Bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama-sama kita sanggup melakukan perkara yang besar. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Oh, mari kita sama-sama berdoa. Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tetap semangat. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berapa banyak kita yang percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke. Buat saudara-saudaraku yang ada di Papua, yang ada di Timor, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, salam saya buat kita semuanya. Tetap semangat dalam penuaian, dan saya percaya Roh Kudus hadir di dalam kita. Jangan pernah menyerah. Kita punya Tuhan yang hebat. Saudara yang ada di pulau-pulau di Sulawesi, saudara yang ada di Sumatera, mulai dari ujung dari Sabang ya sampai Lampung, Tuhan berdaulat atas kita. Tetap semangat, jangan pernah takut, jangan khawatir. Iblis memang mau kita gelisah, mau kita takut. Tapi Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Tuhan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Jangan biarkan dia mengganggu pikiran saudara. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Alkitab mengatakan, ia akan lari daripadamu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tahukah saudara, tekanan itu membuat kita menjadi terlatih untuk mendengarkan pewahyuan dari Tuhan. Satu kali saudara, dalam Yeskiel pasal 1, kita akan membaca firman itu bagaimana di tengah-tengah pembuangan, ya, orang Israel mengalami tekanan, aniaya. Tapi justru di sana Yeskiel mendapatkan penglihatan di tepi sungai Kebar. Dia melihat kemuliaan Tuhan di sana. Saudara, jangan pernah menyerah. Walaupun itu sangat sulit, sangat membuat kita putus asa. Tapi percayakah saudara, di tengah-tengah pergulatan hidup itu, di tengah-tengah tekanan itu, di sana Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Makanya jangan menyerah. Ku tak akan menyerah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana selama-lamanya. Dia punya rencana atas hidup saya dan saudara. Tuhan punya rencana yang indah. Iblis mau kita kalah. Iblis mau kita putus asa. Tapi katakan, aku percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Kita harus katakan dengan iman, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari seluruh Indonesia kita telah bergabung hari ini bersama-sama. Saudara-saudara kita yang dari Timor, dari Papua, ya, mari kita berdoa sama-sama. Kita minta lawatan Tuhan.
terjadi atas Indonesia. Jangan mau kalah, jangan mau putus asa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Tuhan mau kita supaya pergi. Kita ini pejuang-pejuang Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan yang diurapi, yang dipilih, yang dipersiapkan untuk pergi. Haleluya. Oh, kita harus bernyanyi, kita menyembah, kita mengucap syukur. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Betapa kita bersyukur kita bisa menyembah Tuhan di alam Indonesia ini. Kita bebas untuk beribadah, kita bebas meninggikan Tuhan, kita bebas bermazmur. Tahukah saudara 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mau menelan siapa yang dapat diterkamnya. Tapi ayat 9 dikatakan, tunduklah pada Allah. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Lawanlah setan dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dia layak untuk disembah. Haleluya. Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Jangan takut saudara. Mari sembah Tuhan. Mari melekat dengan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang sepertimu. Tiada janji seperti Kami mau bernyanyi bagimu. Kami mau bersorak bagimu. Layaklah Engkau kami tinggikan. Tuhan Yesus berkata, domba-domba yang lain pun yang datang kepadaku tidak pernah kutolak. Akulah gembala yang baik. Dia pasti membawa kita, menyertai kita. Don't be afraid, jangan takut. Jangan alihkan hati dan pikiran kita untuk jauh-jauh dari Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin. Saya mau bacakan satu ayat ini, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saya mau kita menyanyikan pujian ini sebab Dia adalah gembala yang baik. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow, dahsyat. Itulah Tuhan Yesus. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh apa? Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita punya pergumulan, punya persoalan. Dengar, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Wow, dahsyat. Di hadapan siapa? Di hadapan lawanku, kata Alkitab. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sampai kapan? Seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita punya Tuhan yang baik. Dia gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Tuhan berkati kami semuanya. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah,
sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, Sebab Engkau besertaku. Apa yang kami takutkan dan ragukan ya Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami. Kami tahu Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah Tuhan kami yang baik. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan. Engkau mencintai orang-orang yang mengasihi. Sekalipun kami masuk dalam bayang-bayang kegelapan, lembah kekelaman, kami enggak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, gak ada yang perlu kami khawatirkan sesungguhnya. Kalau Tuhan yang mau mati di kayu salib, yaitu Yesus namanya, ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau akan terus menuntun kami. Kami tahu Engkau akan terus menyertai kami. Kami tahu Engkau akan terus memberkati kami. Kami tahu Engkau gembala kami yang baik. Tak akan gentar. Tak akan takut kami Tuhan. Kami percaya kepada kasih karunia. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Setiap langkahku, Sebab Engkau Tuhan, Allahku. Kau yang menyediakan makanan di depan lawan-lawanku. Sebab Engkau gembala yang baik. Tak akan gentar ku melangkah, Yesusku, sebab Engkau besertaku. Jangan takut, jangan gentar. Iblis adalah bapaknya dusta. Dia membuat kita takut, cemas. Tapi dengar firman Tuhan sudah berkata,
Ia adalah gembalaku yang baik, yang selalu menyertai, yang selalu ada di dalam kita. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau bacakan buat kita semua dalam Yeskiel pasal 1, bagaimana orang-orang dulu ketika mereka ditawan, tapi justru dalam penawanan itu Yeskiel mendapatkan sebuah penglihatan. Ayat 1 dikatakan, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Tuhan. Saudara, mereka ada di dalam pembuangan, tetapi di tepi sungai Kebar, Yeskiel melihat penglihatan tentang Tuhan. Saudara, tekanan itu, ujian itu membawa kita untuk melihat penglihatan tentang Tuhan. Ada banyak yang kita tidak pahami tentang perbuatan Tuhan yang besar. Tapi lewat ujian, lewat sakit penyakit, lewat tekanan dan apa saja, di sanalah kita merengkuh di kaki Tuhan, hingga akhirnya kita bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani. Alkitab ini berkata, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama, dikatakan ketika aku bersama-sama, jadi dia ada di sana dengan siapa? Dengan para buangan. Di mana? Di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan di sana. Jangan pernah menganggap Tuhan itu salah dan jahat. Tuhan telah mengatur yang selalu yang terbaik buat kita. Hanya kadang-kadang kita yang menyimpang dari caranya Tuhan. Tuhan gak pernah membuat engkau menderita. Tuhan gak pernah menciptakan engkau untuk hidup dalam sakit penyakit, dalam penderitaan. Tapi iblis telah membawa kita, menggiring kita untuk kita masuk dalam dunianya. Itu sebabnya dengarkan baik-baik. Tunduklah pada Allah, kata Alkitab. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Tawarik pasal 7, saudara, betapa begitu banyak usaha Tuhan untuk memulihkan kita. Ya, betapa Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya itu dipulihkan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13. Dikatakan demikian, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Lihat, ini sebuah ujian yang diizinkan Tuhan. Tetapi itu kenapa? Karena perlakuan umat Israel yang berdosa. Tapi ayat 14 dikatakan, tapi umatku, dengarkan baik-baik, yang atasnya namaku disebut, yang merendahkan diri, mari katakan merendahkan diri. Bukan hanya cukup tapi berdoa. Itu sebabnya hari ini kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Amin. Mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Alkitab ini mengatakan di ayat 16 dikatakan, sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi Tuhan mencari sebuah tempat di mana ada umat Tuhan yang mau merendahkan diri dan berdoa. Dikatakan dari tempat ini. Ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Saudara, sekarang sedang terjadi sebuah pergeseran dari ibadah komunal
sekarang telah muncul sebuah ibadah, yaitu ibadah yang kita bangun secara relasi, secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan mau hadir di sana. Kalau kita mau merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin selama ini kita merasa baik, merasa kita, aku orang rohani, aku orang seperti ini. Hari ini mari kita merenung, sudah apa yang kita lakukan buat Tuhan. Sejauh mana anak-anak kita sudah melayani Tuhan. Sebagaimana sudah sejauh mana hidup kita, keluarga kita datang menyembah Tuhan. Kita harus percaya bahwa di setiap usaha kita, waktu kita doa, pujian, dan penyembahan, Tuhan hadir di sana. Tuhan senang memberkati orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mataku tertuju padamu. Mari kita menyembah Dia sore hari. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti. Amin, amin, amin. Kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Amin Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Engkau baik Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, terima kasih Tuhan, menyenangkan hati-Mu.
menyenangkan hatimu. Ku mau menyenangkan hatimu. Tahukah saudara betapa luasnya Indonesia? Kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan, supaya Indonesia dibangkitkan, Indonesia mengalami lawatan Tuhan, Indonesia mengalami revival, Indonesia mengalami lawatan Tuhan dari Papua sampai Sabang. Lawatlah negeri kami, Haleluya. Indonesia. Biar segala suku datang, segala bahasa datang menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita merengkuh di kaki Tuhan. Kita minta lawatan Tuhan atas Indonesia. Haleluya. Oh Indonesia, pulihkanlah ya negeri Tuhan. kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku tahu hatimu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Oh, sesuatu yang besar pasti ubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Haleluya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu lawatanmu turun atas Indonesia. Namamu Tuhan. Kami rindu melihat kasih-Mu Namamu turun atas ditinggikan Indonesia. atas seluruh bumi. Mari kita berkati Indonesia. Kami rindu Lawat melihat lawatanmu Indonesia. atas Indonesia. Kami cinta Apapun yang berusaha Indonesia. menggoyang, mengganggu pemerintahan Indonesia, Berkati kami Tuhan. patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat membela negeri ini, membela pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami percaya negara ini, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu yang melindungi, menyertai bangsa Indonesia. Ya. Gereja-Mu bebas untuk menyembah-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan. Berkati semua para menteri Tuhan. Berkati presiden Tuhan. Berkati TNI Polri, semua pejabat-pejabat yang ada. Kami berdoa supaya para pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Lawatlah Indonesia ya Tuhan. Ya. Lawatlah Indonesia ya Tuhan. Lawatlah Indonesia. Tuhan Yesus,
Kami percaya kasih karunia-Mu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berakhir. Kami percaya Tuhan memberkati gereja Tuhan, menjadi berkat bagi penuaian raya. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan, menjadi berkat Tuhan, menjadi pengaruh di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah suku kaum dan bangsa. Indonesia dilawat Tuhan, gereja-Mu berfungsi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Allah yang kupercaya, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berfungsi. Seorang hamba Tuhan itu harus menjadi berkat. Nah, saya percaya pemimpin itu adalah pengantara Tuhan, ya, untuk orang yang dipimpinnya. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin dimanapun kita berada, sebagai pelayan Tuhan, pemimpin komsel, sebagai penatua, sebagai penginjil, dan apa saja, saya percaya pemimpin itu harus berfungsi sebagai imam. Contoh, sebagai bapak, dia harus bisa menjadi imam. Pertama-tama adalah bagi keluarganya, bagi orang yang terdekatnya, bagi orang yang dikasihinya. Bagaimana mungkin, saudara, seorang pemimpin bisa berhasil di dalam gereja dan sebagainya kalau dia tidak menjadi imam di dalam keluarganya? Seorang pemimpin harus berhasil dalam kepemimpinannya di dalam keluarga. Pemimpin itu adalah pengantara antara Tuhan yang dipimpinnya. Itu sebabnya seorang bapa, seorang imam adalah perantara Tuhan kepada istri dan anak-anaknya. Bapa adalah Aba sebagai sumber damai sejahtera, sukacita bagi orang yang dipimpinnya. Saudara, dalam gereja, pemimpin itu menjadi pengantara doa-doa antara Tuhan dan umatnya. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan itu harus didoakan, harus dihargai. Karena pemimpin di dalam gereja sesungguhnya adalah pengantara doa-doa umat Tuhan dan Tuhan. Itu sebabnya kalau hamba Tuhan itu haruslah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang dipimpinnya, yang digembalakannya, yang dilayaninya. Saya percaya pemimpin itu Tuhan izinkan, Tuhan tempatkan di sana sebagai orang yang membawa orang-orang yang dipimpinnya menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, saudara. Kita ini dari antara miliaran orang, jutaan orang, kita ini terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Supaya apa? Kamu, kata Alkitab, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pemimpin dalam gereja harus mendorong jemaat untuk bergantung kepada Tuhan.
pemimpin, hamba Tuhan, pelayan, atau orang-orang yang untuk berjalan dengan Tuhan. Ya, dia harus mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang dilayaninya. Dia harus bisa membawa jemaat atau keluarganya untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Saya bersyukur saya bisa mengerti kehendak Tuhan ini. Tapi semestinya kita semua harus mengerti bagaimana kita seorang bapa di dalam rumah harus mengajari anak-anak kita, istri kita atau orang yang di dalam rumah kita, supaya mereka bisa belajar bergantung kepada Tuhan. Perlu mengandalkan Tuhan, menjadi orang yang cekatan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang tidak cengeng kalau ada masalah lalu mereka panik. Tetapi seorang bapa di dalam rumah, seorang pemimpin di dalam gereja harus membawa, mendorong, mengajar orang yang dibinanya, orang yang digembalakan, orang yang dipimpinnya dalam keluarga, untuk mereka bisa bergantung kepada Tuhan. Artinya orang yang kita pimpin harus bisa bertindak dengan imannya kepada Tuhan, tanpa bergantung lagi kepada pemimpinnya. Karena mereka sudah terlatih, mereka dilatih untuk menjadi orang yang hebat di tangan Tuhan. Itu sebabnya tugas pemimpin, tugas bapa dalam rumah, pemimpin-pemimpin dalam kerohanian, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melatih orang-orang yang dilayaninya, supaya mereka menjadi jemaat yang beriman, menjadi anak-anak, menjadi istri, menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, yang bertindak dengan iman di dalam hidup mereka. Dan orang-orang yang kita pimpin akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan itu adalah tugas imam, tugas bapa dalam rumah, tugas pemimpin-pemimpin dalam gereja, supaya mereka dapat mendoakan orang-orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Kita harus meyakinkan kepada orang yang kita gembalakan, orang yang kita layani, bahwa jemaat itu adalah jemaat yang diurapi Tuhan, jemaat yang mampu melayani, mampu mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah firman-Nya sudah berkata, Yesus berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi jangan dikit-dikit panggil pendetanya. Jemaat yang dilatih oleh pemimpinnya, gembalanya, maka jemaat ini akan menjadi jemaat yang berani untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Karena Markus 16 ayat 16 dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa. Olehnya saudara, tugas pemimpin adalah memberikan mereka sebuah kekuatan, bahwa mereka harus bergantung kepada Tuhan, harus bisa belajar bertindak dengan iman. Orang-orang yang kita layani, mereka tidak perlu selalu bergantung kepada pemimpin, namun mereka harus belajar sepenuhnya, sudah terlatih untuk bergantung kepada Roh Kudus. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, penatua, pemimpin sel harus melatih jemaatnya, melatih murid-muridnya untuk bisa bergaul erat dengan Roh Kudus, diajari berdoa. Saudara, saya percaya kita akan menjadi pemimpin yang hebat di tangan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, sepanjang saudara dimentor, diarahkan, dipakai oleh Tuhan, mau membuka hati untuk mau dibina, untuk mau dididik, untuk mau diarahkan. Saudara, saya tahu setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan telah diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerima namanya telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap kita, mari katakan setiap saya, mari katakan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamatku, maka saya telah menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan,
setiap orang yang menerima namanya telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi semua kita, anak-anak Tuhan, jemaat itu telah punya kuasa. Jadi seharusnya iblis yang gemetar kepada saudara, bisikan-bisikan, segala intimidasi, itu harus bisa kita patahkan dalam nama Yesus. Saya sungguh yakin ada power di dalam diri kita. Saya yakin jika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Yosua pasal 1 ayat 7, janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Don't get off the track. Amin saudara. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Give it everything you have, heart and soul. Make sure you carry out the revelation that Moses commanded you. Every bit. Don't, dikatakan apa? Don't get off track. Jangan menyimpang either left or right, so as to make sure get to where you are going. Supaya kemana engkau pergi, engkau beruntung, kata Tuhan. Don't get off track. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Matius 22 ayat 37 dikatakan, Jesus answered him, love the Lord your God with every patient of your heart, with all the energy of your being. Jadi kasih Tuhan dengan seluruh gairah yang kau miliki, dengan segenap hatimu. Baru dengan apa? Seluruh energi yang kau miliki, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala passion energi yang kepadamu, dengan segenap akal budimu, kata Tuhan. Saudara, sepanjang kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, give it all, berikan segalanya kepada Tuhan, berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Saudara, saya percaya power itu ada dalam diri kita. Kuasa itu ada pada kita. Ada Tuhan di dalam kita. Itu sebabnya pemimpin itu harus berfungsi. Pemimpin dalam gereja harus berfungsi melatih orang-orang yang dikasihinya. Melibatkan orang-orang yang dikasihinya. Domba-dombanya. Bahkan sebagai bapa di rumah harus bisa melatih anak-anaknya. Dia harus berfungsi. Pemimpin itu harus punya hati seorang gembala. Gembala yang baik, dia berkata begini, engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, oh, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Seorang pemimpin, dia harus bisa menjadi gembala yang baik. Mari garis bawahi, gembala yang baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Seorang bapa, dia harus bisa jadi gembala yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Seorang hamba Tuhan, leader, harus bisa jadi gembala yang baik bagi jemaatnya. Orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita bina,
mereka harus digembalakan. Digembalakan artinya diarahkan, diajari, dituntun, dinasihati, bawa dia jalan, bicara 4 mata, nasihatin, banyak komunikasi, diarahkan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kita harus membawa domba-domba, jemaat, anak-anak ke air yang tenang. Yaitu apa? Firman Tuhan diajari. Air yang tenang itu bicara doa, diajak mereka berdoa, diajari cara berdoa. Dan apa? Ke rumput yang hijau, merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mengertikan arti firman Tuhan. Harus diajar dengan sabar. Yeskiel 34 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di mana saudara? Di gunung-gunung Israel yang tinggi. Mari katakan tinggi. Di sanalah tempat penggembalaan yang baik. Di mana? Di tempat yang tinggi. Buat mereka apa? Berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Itu bicara hadirat Tuhan. Kalau jemaat mau bertumbuh sehat, beriman, dia harus dibawa untuk masuk dalam area doa. Itu sebabnya gembala harus mengajak jemaatnya untuk doa pagi, merenungkan firman Tuhan, mengawasi mereka, supaya mereka bisa berbaring di rumput yang hijau, menikmati firman Tuhan. Dikatakan begini ayat selanjutnya, aku sendiri, kata Tuhan, akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, kata Tuhan. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Seorang pemimpin harus jadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Orang bilang begini, Pak, saya sudah gereja. Bukan soal gerejanya, tapi soal penggembalaannya, soal mentornya, soal apakah engkau bisa bercakap-cakap dekat dengan orang yang engkau gembalakan. Saudara, pemimpin itu harus bisa jadi father atau mentoring, menjadi bapa. Saudara, saya percaya tidak semua orang yang kita layani itu seperti domba semua. Tidak semua yang nurut dan taat. Pasti ada seperti kambing karakternya. Ada yang suka nyeruduk-nyeruduk, ada yang suka mengkritik, ada yang suka melawan, ada yang keras kepala, ada yang suka ngomongin dari belakang, segala macam. Ada yang gak semua gembala domba itu menjadi domba. Ada juga yang seperti kambing. Tetapi kita harus bisa tetap menjadi bapa buat domba-domba, buat juga seperti kambing karakternya. Kita harus bisa membina, membimbing mereka. Mungkin dulu mereka gak ngerti. Itu sebabnya dengan kasihlah kita ajari mereka. Mereka punya kekurangan. Kita harus bisa membawa domba-domba ini, mengajari mereka, menasihati mereka. Itu sebabnya sebagai bapa kita harus mementor, kita harus mengarahkan orang-orang yang kita layani untuk mau masuk di dalam pemuritan Tuhan. Masuk komsel contohnya, masuk dalam mesbah doa contohnya. Supaya apa? Supaya bisa diajar, supaya bisa diarahkan, supaya yang paling penting bisa dibersihkan. Karena itu penting kita membersihkan karakternya. Banyak yang buruk. Banyak orang merasa dirinya sudah tahu firman Tuhan, padahal sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya kalau kita membaca Yohanes 4, saudara, satu kali Yesus dikatakan harus melintas daerah itu. Di mana, saudara? Yaitu sumur Yakub, yang seharusnya Yesus tidak lewat dari sana. Tetapi ada seorang perempuan di sana yang punya suami banyak. Dia sedang menimba sumur di sumur Yakub. Lalu Yesus datang ke sana. Kalau saudara membaca ayat itu, saudara, di ayat 20,
Perempuan ini sepertinya fasih banget, mengerti banget tentang firman. Dia berkata kepada Yesus, "Oh iya, nenek moyang kami kan biasa beribadah di atas gunung itu." Tapi akhirnya Tuhan mencoba meluruskannya, menjelaskannya. Dia mencoba meminta pengertian umatnya. Bukan umatnya, perempuan itu. Dia mencoba meminta perempuan tadi. Saya minum satu gelas ya. Dia mencoba mengarahkan perempuan tadi bahwa ibadah itu bukan seperti yang kau pikirkan. Bukan ada di atas bukit-bukit, bukan di atas seperti di atas gunung Yakub. Tapi Yesus berkata begini, akan tiba saatnya orang-orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, pelayanan itu saudara bukan hanya melulu, oh aku udah tahu, bukan. Tapi pelayanan itu sebuah insting, sebuah rasa. Apakah kamu bergaul dengan Tuhan? Apakah engkau mengerti kehendak Tuhan? Enggak semua saudara orang mengerti apa hati Bapa, apa hati Tuhan. Kita kadang-kadang perlu saudara memahami kedalaman hati Tuhan. Kita kadang-kadang enggak mengerti apa yang Tuhan mau. Ada banyak orang akan kita jumpai saudara, orang-orang yang merasa dirinya sudah beribadah, tahu firman banyak. Dan tahu kok saudara, kita jangan pernah tertipu dengan apa yang diucapkan oleh orang. Gaya dia berbicara, mungkin dia pernah beribadah. Perempuan ini seorang yang punya banyak suami. Pertanyaan saya, berdosa enggak punya banyak suami? Dosa saudara. Tapi anehnya dia cakap, bilang kami biasa ibadah. Tapi Alkitab berkata akan tiba saatnya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dua hubungan, roh dan kebenaran. Jadi orang harus hidup dalam roh, harus hidup dalam kebenaran. Enggak hanya cukup kita cakap dia pelayanan, tapi dia enggak punya roh dan kebenaran. Udah tahu ada orang salah dibiarin, itu kan enggak benar. Itu sebabnya Yesus merasa peduli kepada orang-orang yang seperti ini. Karena banyak orang yang seperti ini, yang merasa dirinya pelayanan baik dan semuanya sebagai Kristenan, tapi sebenarnya dia enggak dalam kebenaran. Dia enggak hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Sementara orang yang dalam Tuhan harus dipimpin oleh roh Tuhan. Contohnya, dia dikit-dikit, marah sialan kamu. Orang yang di dalam roh, dia enggak akan mungkin seperti itu. Atau dikit-dikit negatif, atau dikit-dikit sakit hati. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, Galatia 5 ayat 22 dikatakan dia akan apa? Penuh kasih, penuh sukacita, penuh penguasaan diri, dia murah hati, dia mengampuni. Orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, dia akan menjadi apa? Lama-kelamaan menjadi segambar dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Dan gak cukup hanya dalam roh, tapi harus dalam kebenaran. Jadi kita jangan terpesona, lalu kita merasa yakin kepada seseorang yang cakap memainkan firman. Kita harus melihat dia, apakah dia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Apakah yang dihidupinya adalah kebenaran. Saudara pasti mengerti apa maksud dari kebenaran. Contoh, kita bawa mobil, tiba-tiba ada orang buang sampah dari dalam mobil, kan itu nggak benar, saudara. Ada orang lagi jalan, lihat sampah di jalan, dia langkahi, dia nggak ambil. Itu kan nggak benar. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang sebenarnya kita tahu, tapi kita apa? Menolak hati nurani kita yang murni. Maka nggak sedikit dari mereka kandas imannya. Saya mau berdoa kepada kita supaya kita apa? Dibersihkan, amin saudara. Mau diarahkan. Yesus berkepentingan untuk melayani orang-orang pendosa seperti perempuan yang ada di sumur Yakub. Karena Alkitab berkata keselamatan ada datang dari orang Yahudi, kata Tuhan Yesus. Tapi itu kan berita tahun 2000 tahun yang lalu. Sekarang bukan lagi di zaman penjajahan Paksomana Romawi. Kita sekarang hidup di dalam zaman anugerah. Kalau dulu orang Yahudi diurapi Tuhan seperti Paulus, Petrus untuk mewartakan kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi sekarang ada estafet Injil. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan berdosa itu, akan ada keselamatan dari bangsa Yahudi. Tapi sekarang
telah berganti estafet Injil. Dia katakan begini kalau boleh, akan ada keselamatan dari orang-orang yang telah percaya kepadaku, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari saudaralah ada sebuah tanggung jawab untuk mewartakan keselamatan. Untuk orang-orang seperti perempuan yang berdosa tadi, bagi orang penjina, bagi pembunuh dan sebagainya. Kita orang yang sudah mengenal Tuhan, kita diberikan tanggung jawab untuk mewartakan kabar baik. Bukan hanya ada di sekitar rumah kita, tetangga, tapi Alkitab berkata sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan memanggil kita. Tinggal saudara punya iman, saudara mau bertindakkah atau tidak. Jangan hanya terus wacana, Anda tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukannya. Alkitab berkata, kamu berdosa. Itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu diajar pemimpin itu, bapak rohani itu gembala yang baik. Dia harus bisa mengajar domba-dombanya supaya punya insting mana yang baik atau tidak. Jangan hanya diam, paku, duduk santai tanpa otak kita nggak reaktif, nggak punya pemikiran-pemikiran yang cerdas dari sorga. Kita ini diberikan kepekaan, tapi karena kita terbiasa menolak hati nurani yang murni, saudara, maka kita nggak punya insting, kita nggak punya kecakapan. Udah tahu rusak, diamin aja. Udah tahu kotor, kita lewatin aja. Sebenarnya nurani kita terganggu, nggak nyaman nih lihat kotor nih, nggak nyaman nih lihat dia berdosa nih, nggak nyaman nih, dah lama dia nggak ibadah nih. Sebenarnya kita tahu, tapi kita ini alasannya klasik, enggan nggak enak ngingatin. Padahal Yeskiel pasal 3 dikatakan, jika kamu tahu ada orang yang berdosa, tapi kamu nggak mengingatkannya, Alkitab mengatakan apa? Darahnya kutuntut daripadamu. Anda harus menyuarakan kebenaran, karena kebenaran itu dalam Yohanes 8 dikatakan akan memerdekakan kamu. Tapi banyak orang tahu firman Tuhan ini, tahu Alkitab, maka nggak sedikit dari mereka menjadi orang fasik. Mereka tahu firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, menguliti firman Tuhan, dia sembahyang, dia gereja, tapi ketemu pencuri, kata Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 16 dikatakan kamu juga seperti pencuri. Ketemu penjina, kamu seperti penjina. Engkau mengata-ngatai saudaramu, engkau menjelek-jelekan saudaramu. Alkitab mengatakan dia mengerti firman Tuhan, tahu, tapi nggak melakukan firman Tuhan. Come on, kita bangkit. Itu sebabnya pemimpin gembala yang baik harus mengajar, mengarahkan, dan membersihkan domba-domba itu, supaya mereka punya karakter yang baik. Itu tugas gembala. Yohanes 15 ayat 1-4 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah, apa saudara? Pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dengarkan, yang tidak berbuah, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi banyak orang yang gak mau dinasihati, ditegur, itu sebenarnya maaf, bodoh saudara. Orang yang mau dinasihati, dipimpin, dibina oleh bapak rohani, oleh gembalanya, oleh pemimpin rohaninya, sesungguhnya itu baik buat dia. Kalau memang dia gembala yang baik, mana ada sih yang mau membuat domba-dombanya terjerumus supaya menjadi jahat. Seorang bapak yang baik akan merindukan anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Alkitab mengatakan gini, saudara, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku akan diam di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari rantingnya, dari dirinya sendiri, maaf, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada hati yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan Tuhan. Mereka-mereka inilah yang akan dibela oleh Tuhan. Mereka-mereka inilah yang akan diberkati. Ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, kalau Tuhan memilih saudara, tidak ada yang bisa melawan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Penyakitkah, kata Alkitab? Aniayakah, kata Alkitab? Kuasa gelapkah? Apapun itu tidak berkuasa menyentuh saudara. Dia Tuhan yang baik.
Dia berkuasa menjagai saudara. Apapun itu, mau kuasa-kuasa dukun, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, tidak ada yang bisa menyentuh saudara sepanjang saudara ada di dalam Tuhan. Tuhan yang baik bukan hanya Tuhan sayang kepada orang-orang Kristen saja, kepada orang Buddha saja, tapi Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang. Dia cinta segala bangsa. Sepanjang kita mau datang pada Dia, Dia akan menolong dan memberkati kita. Jangan pernah takut. Iblis memang selalu merekayasa, membuat kita takut seolah-olah setan itu lebih sadis, mengerikan. No, engkau lebih besar daripada itu. Engkau lebih mulia dari itu. Engkau gak mungkin dibiarkannya kelaparan. Mati pun ia lakukan di kayu salib. Masa Tuhan gak mau bela kita? Masa Tuhan gak berkati kita? Tapi iblis adalah bapanya dusta. Dia mencoba menggocoh pikiran kita, mengganggu pikiran kita, membuat kita takut dan khawatir, supaya kita merasa orang yang kalah. Itu sebabnya betapa pentingnya seorang mentor, seorang bapa, seorang gembala yang baik untuk mengarahkan domba-domba. Dibutuhkan pemimpin, seorang fathering, seorang mentor. Kita nggak cukup jadi story, saudara Taylor, tapi kita harus bisa menjadi bapa, menjadi mentor. Kita nggak cukup hanya kasih kesaksian, tapi kita harus tolong orang yang kita gembalakan untuk mereka bisa menemukan dirinya, kuasa yang ada padanya. Mereka harus bisa bergerak dengan pengurapan. Kelak kita harus melahirkan banyak pemimpin di dalam hidup kita. Saya bersyukur kita diberikan pengertian untuk itu. Kita harus melatih anak-anak rohani kita. Kita harus melatih orang-orang yang kita cintai untuk tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Badai boleh datang, ular naga, ular tedung bisa datang, tapi itu harus kita langkahi karena kita punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya seorang bapa harus menjadi mentor, melatih orang-orang yang dikasihnya. Saudara, ada banyak guru, namun saya percaya yang dibutuhkan dalam pelayanan kita adalah seorang bapa rohani yang melindungi kita, yang mengajari kita, yang mengarahkan kita, saudara. Ada banyak orang bisa guru ngajarin kita dengan segala macam, mengarahkan kita begini-begini, khotbah-khotbah yang baik dan sebagainya. Tapi yang kita perlukan adalah seorang bapa. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa yang mengarahkan. Seorang bapa yang dapat didatangi. Seorang bapa yang bisa diajak bicara. Seorang bapa yang bisa diajak diskusi. Bapa, saudara, seorang pemimpin itu, dia harus menjadi bapa bagi jemaat, bagi orang yang dipimpinnya. Seorang bapa di rumah harus bisa menjadi bapa yang baik. Ketika jemaat ada pergumulan, sesuatu yang mereka gumuli, maka bapa yang baik harus ada di sana, harus hadir di sana untuk menolong domba-dombanya. Pak, saya ngerti itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kita harus mendampingi domba-domba, orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita, istri kita, keluarga, untuk mereka bisa melewati persoalan itu. Itu sebabnya pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang menekankan pengaruh bagi orang-orang yang dikasihnya. Blanchard dalam bukunya berkaitan, the key successful leadership today is influence, not authority. Jadi kunci seorang bapa yang baik adalah bagaimana dia memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang disayanginya, bukan otoritas. Seorang bapa yang baik, dia bisa menjadi pengaruh bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Seorang anak melihat papa yang senang berdoa dan menyembah, saya percaya anak itu akan menjadi pribadi yang senang menyembah. Kalau kita melihat ada seorang papa yang suka tolong orang miskin, yang suka bantu orang yang susah, saya percaya satu kali anak-anak akan senang menolong orang yang susah. Kalau satu kali ada seorang papa yang baik, yang senang melayani Tuhan, saya percaya anak-anak juga akan senang dan rindu melayani Tuhan. Seorang bapa yang baik adalah bapa yang bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dicintai. Saya berdoa supaya kita menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, Yesus tadi pertama datang memberikan pengaruh, bukan otoritas.
tapi pengaruh. Yang kedua, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa melayani, bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi orang banyak. Tuhan Yesus mau kita menjadi rekan sekerjanya. Yuk kita melayani Tuhan. Makanya pemimpin yang baik, dia harus bisa melayani orang-orang yang dicintainya, disayanginya, didoakan, dilayani, saudara. Saudara, seorang tokoh, seorang filsuf, tokoh Alkitab berkata, Sir Agustinus, dia mengatakan begini, tanpa Yesus saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Yesus saya tidak ada apa-apanya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Namun tanpa saya, Yesus tidak mau melakukan apa-apa. Artinya Yesus membutuhkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus membutuhkan kita untuk mewartakan kabar baik. Yesus membutuhkan kita untuk menolong orang miskin. Tapi tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tapi Yesus juga membutuhkan saya dan saudara. Mother Teresa yang lahir di Skopje, Albania, dia seorang pelayan, seorang biarawati yang sangat mencintai Tuhan. Dan satu kali ia ada ditempatkan Tuhan atas izin Tuhan di India, menolong orang-orang miskin di India. Dan satu kali dia mengucapkan sebuah statement di antara ratusan pernyataan dia. Dia berkata begini, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Jadi Tuhan mau kita menjadi kaki tangan Yesus untuk membawa kabar baik bagi dunia ini. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi kita. Tuhan tidak datang untuk melayani kemauan manusia. Tapi Yesus datang untuk melayani manusia, bukan untuk melayani kemauan manusia itu. Tuhan datang bukan supaya umatnya hidup dalam kenyamanan, tapi Tuhan datang untuk mengajari umatnya melakukan kehendak Bapa surgawi. Berat betul, tapi kalau bersama Tuhan kita bisa. Saudara, Tuhan mau supaya setiap orang di muka bumi ini memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan punya visi supaya semua orang mati masuk surga. Apapun ia akan lakukan, dia mengutus nabi-nabinya. Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan melatih kita. Itu sebabnya sebagai pemimpin gereja, pemimpin sebagai Bapa Gembala, sebagai pemimpin rohani, sebagai Bapa di rumah, harus melatih orang-orang yang dicintainya untuk mereka pergi memberitakan kabar baik. Saudara, Yohanes 3:16 Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka yang seharusnya binasa tidak binasa tapi percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, demi penyelamatan inilah Tuhan merendahkan dirinya menjadi apa? Menjadi manusia. Supaya apa? Dia mengangkat orang-orang yang di bawah ini untuk naik ke atas. Tuhan mau bawa orang-orang yang di bumi, yang hidup di dalam dosa, satu kali ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Jadi saudara, Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi konsep melayani bukan dilayani, tapi melayani. Saudara-saudara, mari kita terus semangat melayani Tuhan. Seorang pemimpin adalah memperhatikan domba-dombanya, memberikan pengaruh, mengajari domba-dombanya supaya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mentransformasi kehidupan orang-orang yang dilayani, yang dikasihnya. Saudara, potensi yang ketiga, Yesus melayani dengan lemah lembut. Kita harus membangun hubungan, kita harus mengajar mereka. Dan yang ketiga, kita harus membuat dari meekness to weakness.
Berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut, memiliki sifat yang tenang, tidak ingin berkelahi. Lemah lembut, tapi bukan lemah. Pendapat bisa beda, namun emosi harus terkendali. Kita harus dapat menyampaikan pesan-pesan dengan etika sebagai anak-anak Tuhan. Etika harus dikedepankan. Nah, tugas ini berat. Itu sebabnya sebagai Bapa yang baik, kita harus mengajari anak-anak kita, domba-domba kita, supaya mereka punya sikap yang lembut, hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi. Ya, itu sebabnya tegurlah orang yang berdosa. Jangan segan, ajar mereka dengan hikmat dari Tuhan, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau kita pemimpin-pemimpin berhati yang lemah lembut, melayani dengan hati yang penuh kasih, yang melayani sebagai servant leader, sebagai pemimpin yang mempunyai hati yang melayani, saya percaya orang-orang yang kita layani akan bertumbuh mulia di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya berdoa kepada kita. Saya akan tutup dengan ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh yang aneh-aneh, yang sembarangan, yang liar, yang gak teratur. Tapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi sepanjang kita anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya tertib. Pasti hidupnya penuh dengan kasih. Pasti dia bisa membangkitkan kekuatan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah bapa yang baik. Jadilah gembala yang baik. Membawa orang-orang yang kita layani menjadi pribadi-pribadi yang besar di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Glory, glory, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, sembuhkan kami Tuhan. Jika kami ada yang sakit, pulihkan kami. Jika kami bergumul dalam pekerjaan, mungkin kami khawatir, takut, Tuhan tolong kami. Nyatakan kemuliaan. Nyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau gembala yang baik, Kau Tuhan yang baik. Kami rindu supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Yang mengasihi domba-domba, yang mengasihi orang-orang yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan, biarlah pemimpin-pemimpin ini menjadi pemimpin yang berani, diurapi, takut akan Tuhan. Kami menjadi pemimpin yang mengasihi Tuhan, membawa orang-orang yang lemah menjadi pribadi yang kuat. Pemimpin itu harus bisa menjadi pengaruh. Pemimpin itu menjadi bapa di tengah-tengah keluarga, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang yang dilayani, yang digembalakan. Kami tahu ada pengurapan Tuhan dalam kami. Seorang pemimpin harus bisa membawa pengaruh, menjadi teladan, bukan membawa otoritas. Tapi kami percaya Tuhan akan terus mengajari kami supaya kami bisa menggembalakan domba-domba. Sebagai Bapa kami bisa menjadi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus,
bagiku. Dimanapun saudara berada, di daerah, di kota manapun saudara, nanti mungkin saudara ada yang rindu berkonsultasi, minta didoakan atau apa saja, dapat menghubungi kami lewat WhatsApp. Kita bisa share, mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin kita doakan. Share, engkau bisa mengirimnya di dalam kontak-kontak yang kami tulis dalam komentar ini. Dan kami ada YouTube Amazing Grace Mission. Sudah bisa melihat peneguhan firman Tuhan di sana lewat YouTube Amazing Grace Mission River Life. Di sana ada pelayanan-pelayanan kita dalam misi. Saya berdoa supaya kita semua jadi berkat. Tuhan mau supaya kita terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara bisa melihat di komentar, mungkin saudara rindu untuk berdoa bersama-sama. Ya, saudara bisa menghubungi kami lewat WhatsApp yang kita tulis hari ini. Saudara bisa layangkan di sana pernyataan-pernyataan kerinduan, doa-doa saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan menguatkan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami umat-Mu. Kami yang lemah, kami yang sakit, Tuhan tolong kami. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana-Mu. Engkau terlalu baik. Buatlah hati kami rindu. Kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, kami tahu tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Kami tahu Tuhan, Kau selalu menolong kami. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati kami, anak-anak kami yang mungkin dalam pencarian pendidikan sekolah, tanpa sekolah, Tuhan tolong mereka. Segala biaya yang kami perlukan, mungkin kami kesulitan dalam hal apapun, keuangan, dalam usaha, Tuhan pulihkan kami. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan bela kami. Tuhan tolong kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah, tolong kami semua umat-Mu yang mungkin kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, mungkin kami kesulitan dalam keluarga. Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak, mereka yang hidup dengan ikatan dosa, free sex, Tuhan, dengan narkoba apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan, lepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan yang ada. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Berkati gereja-Mu supaya kami menjadi berkat. Amin. Menjadi gereja yang misioner. Amin. Mewartakan kabar baik bagi Ya. saudara kami di seluruh pulau-pulau, suku-suku, kaum bangsa. Waktunya kami bergerak memberitakan kabar baik. Memberitakan kuasa-Mu, menyatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa-Mu yang luar biasa mengurapi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu urapan mengalir bagi kami. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita semua, memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ya. Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usahamu. Amin.
Tuhan memberikan kau hikmat dan kecerdasan untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Tuhan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Tuhan menyembuhkan keadaanmu. Tuhan menyembuhkan hari-harimu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Biarlah segala berkat Allah Bapa, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita. Dalam nama Yesus, hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita, kekasih-kekasih hatinya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, bangun mesbah doa setiap hari. Kita berjumpa jam 5 sore. Pastinya ada sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Shalom.